واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang puasa, di mana sudah kita lewati 3 pertemuan pembahasan tentang fikih. Sekarang yang keempat, yaitu membahas tentang sunnah-sunnahnya orang berpuasa. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fis shaum thalathatu asya'a. Disunnahkan dalam puasa itu 3 perkara. Ta'jilul fitri, yang pertama menyegerakan membatalkan puasa. Wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur. Wa tarkul hujri minal kalami, dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bagus. Yusannu, disunnahkan lis-shaimi, bagi orang yang puasa, ayyu ajjilal fitrah, ialah menyegerakan membatalkan puasa. Inda tahaqquqi ghurubis syamsi, tatkala sudah nyata benar bahwasanya matahari sudah terbenam. Jadi yang disunnahkan itu segera makan, segera minum, segera membatalkan puasanya kalau sudah matahari benar-benar sudah tenggelam. Di qauli alaihi salatu wassalam, dikarenakan adab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia tak henti-hentinya selalu dalam kebaikan selagi dia menyegerakan membatalkan puasanya. Jadi dalilnya ini. Jadi tak henti-henti manusia dalam kebaikan selagi dia menyegerakan membatalkan puasanya. Tapi dengan catatan apa? Harus benar-benar matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Kalau tidak, ya batal puasanya. Harus ada. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya sudah ada yang mengomando, baik dari suara adzan, radio, itu biasanya seperti itu kalau di Indonesia. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, lahu bagi orang yang berpuasa, at-ta'khiruh, mengakhirkan berbuka, in qasadah, kalau bertujuan dzalika, seperti itu. Wa ra'a, dan dia berpendapat, anna fihi fadilatan, bahwasanya kalau berbuka diakhirkan itu ada keutamaannya. Ini makruh hukumnya. Jadi kalau sudah nyata beduk, segera dibatalkan puasa kita, sekalipun hanya dengan 1 teguk air seumpamanya, atau pakai 3 kurma, itu yang bagus seperti itu. Wa illa fala ba'sa bihi wa la yustahab. Kalau tidak tujuan niat mengakhirkan, tidak ada, tapi hanya malas mau makan umpamanya, maka fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa dengan ini. Wala yustahabbu, akan tetapi tetap tidak disunnahkan. Wa qad rawa Ibnu Hibban bi isnadin sahihin annahu alaihi salatu wassalam kana idza kana sha'iman lam yusalli hatta yu'tiya bi rutabin aw ma'in fayakulu aw yashrabu. Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau puasa itu tidak langsung sholat, tapi Rasulullah makan kurma atau air. Hingga Rasulullah fayakulu aw yashrabu. Wa idza kana fi syita lam yusalli hatta ta'tiyahu bitamrin aw ma'in. Tatkala waktu kemarau, Rasulullah tidak segera sholat, tapi beliau makan kurma dulu. Ini yang dilakukan Rasulullah. Nah, kalau umatnya nggak niru Rasulullah, niru siapa? Jadi jangan karena hanya ingin dikatakan kuat,
atau ada fadilahnya kalau makan waktu imsak. Nah, itu tidak ada landasannya. Yang justru ada landasannya itu ketika sudah nyata beduk, ketika sudah nyata surup, itu membatalkan puasa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu ayyuftira ala tamrin, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika berbuka itu kurma dulu yang dimakan. Ya, kurma. Sebagaimana hadis yang barusan kita baca. Wa illa fa'ala ma'in. Kalau tidak punya kurma, maka air dulu. Jadi minum dulu, minum. Di hadis dikarenakan ada hadis yang seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Sahur diakhirkan hampir-hampir tulu', hampir-hampir datang waktu imsak, kita sahur. Itu yang sunnah. 10 menit atau 15 menit sebelum imsak kita sahur. Itu yang bagus, bukan sahur jam 12 malam. Di sini dijelaskan wa amma istihbabu ta'khiris sahuri fa fil hadis inna ta'khiras suhur min sunanil mursalin. Adapun sunnahnya mengakhirkan sahur fafil hadis, maka dalam hadis disebutkan inna ta'khiras suhur min sunanil mursalin, bahwasanya mengakhirkan sahur itu termasuk sunnahnya para utusan Allah. Nah, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah para mursalin, maka pahala yang kita dapatkan serta hikmah yang besar yang mungkin kita belum tahu. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi sahihi dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Juga dalam hadis yang lain disebutkan la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus suhur. Tak henti-hentinya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka ketika sudah beduk, wa akharus suhur, dan mengakhirkan sahur ketika hampir imsak. Jadi hampir imsak. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad. Kenapa? Wali anna fit ta'khiri hikmata masyru'iyyatihi, dikarenakan dalam mengakhirkan sahur itu ada hikmah disyariatkannya. Wahia at-taqawwi 'alal ibadah, yaitu agar supaya ketika kita menjalankan ibadah puasa itu kita tambah kuat. Seperti itu. Kemudian wa'lam anna istihbab as-suhuri mujma'un 'alaih, bahwasanya kesunnahan sahur ini itu ulama telah berijma' bahwasanya sahur itu sunnah. Jadi kalau enggak sahur tidak dapat sunnah, bukan dapat pahala atau puasanya justru double, tidak. Justru yang sahur itu mendapatkan kesunnahan, bahkan mendapatkan berkah. Ya. Dan itu adalah sunnah para utusan. Wa yahsulu biqalilil akli wa bil ma', dan sahur ini bisa dicapai, bisa didapat walaupun hanya dengan makan sedikit atau hanya dengan minum air. Itu cukup sudah kita mendapatkan pahala sahur. Ya. Dalam hadis dijelaskan tasahharu walau bijur'ati ma'in, sahurlah kalian semua sekalipun hanya seteguk air. Wa yadkhulu, dan masuk waktu suhuri, waktu yang sahur binisfil lail, sebab sudah separuh malam. Dengan separuh malam berarti waktu sahur itu sudah masuk. Seumpama jam 12 malam, pertengahan malam itu sudah masuk setelah itu. Akan tetapi yang sunnah itu mengakhirkan sahur. Hampir-hampir lah, kurang 10 menit, 15 menit atau setengah jam lah kalau makannya lama. Ini tentang mengakhirkan sahur. Kemudian watarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan kotor. Ini juga disunnahkan. Karena dalam puasa itu ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang
membatalkan pahala puasa. Meskipun puasanya nggak batal, tapi pahalanya tidak ada. Nah, agar supaya pahala kita itu ada, apa? Kita harus tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang kurang elok, kurang bagus. Nah, seperti itu. Di sini dijelaskan wa'lam, ketahuilah anna as-sha'ima, bahwasanya orang yang berpuasa yata'akkadu fi haqqi sawnu lisanihi 'anil kidbi wal ghibah. Bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu sangat sunnah muakkad, sangat kuat sekali disunnahkan. Agar supaya orang yang berpuasa menjaga lisannya dari bohong dan bergunjing, ghibah. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya, minal umuril muharramah, dari perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan fa fi sahihil Bukhari, dalam hadisnya Imam Al-Bukhari dijelaskan, malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meletakkan, tidak menjauhi perkataan kotor dan berbuat dengan perkataan kotor itu, maka bagi Allah tidak ada hajat untuk menyia-nyiakan makanannya dan minumannya. Artinya tidak ada untungnya orang yang selalu berkata kotor, berbohong, berghibah, karena Allah juga menyia-nyiakan puasanya orang itu. Bahkan dalam hadis juga dijelaskan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju', banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju', kecuali lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, dan banyak orang yang melek malam, beribadah malam, laisa lahu min qiyamihi, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari melek malamnya itu, dari ibadah malamnya itu, illa sahar, kecuali hanya begadang, kecuali hanya melek malam saja. Untuk masalah pahalanya ya hilang. Kenapa? Dikarenakan pahala amal ibadahnya sudah habis oleh yang namanya al-kizbu wal ghibatu dan lain sebagainya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin, video kali ini semoga manfaat, semoga barokah. Perlu diingat, yang disunahkan adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan sahur dan meninggalkan kata-kata yang kurang elok, kata-kata yang menimbulkan dosa atau kata-kata yang diharamkan. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.